Untuk beli kuota internet, buku, itu aja udah yang paling susah. Nggak ada biaya buat nerusin sekolah. Pemerintah harus bisa memastikan orang-orang yang belum mengakses layanan dasar pendidikan. Jadi nanti ketika sekolah itu sudah dibuka kembali, kita akan segera melakukan pendataan. Anak putus sekolah merupakan topik yang tidak pernah selesai dibicarakan. Di balik pentingnya pendidikan, masih sangat banyak kita jumpai fenomena anak putus sekolah di Indonesia. Kemudian terjadinya pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun ini. Menurut data Komisi Perlindungan Anak di Indonesia yang didapat dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa sebelum pandemi COVID-19, angka putus sekolah di Indonesia berkisar 5,88% dari sekitar 82 juta anak di Indonesia. Jumlah ini diprediksi oleh KPAI meningkat selama pandemi yang disebabkan karena masalah ekonomi, pernikahan anak, hingga kecanduan game online. Komisioner KPAI mengaku pada tahun 2020 lalu dari pemantauan terhadap 49 sekolah di 21 kabupaten di 9 provinsi didapati sebanyak 119 kasus anak putus sekolah karena menikah, 20 anak putus sekolah karena bekerja, dan 16 kasus anak putus sekolah lantaran tak mampu membayar biaya SPP. Sementara pada tahun 2021, data anak putus sekolah karena tak mampu membayar SPP didapati KPI lebih besar lagi, yakni sebanyak 31 anak. KPI berharap pemerintah segera merespon cepat terhadap kasus anak putus sekolah di masa pandemi, sebab semakin rendah pendidikan anak di negara ini, potensi anak melakukan perilaku bermasalah akan lebih tinggi. Selain itu, sudah menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga negaranya. Sehingga seharusnya pemerintah membuat sebuah tata kelola yang baik untuk mengatasi anak putus sekolah. Hubungan antara tata kelola anak putus sekolah dengan penerapan good governance. Menurut laporan United Development Program UNDP pada tahun 2014, indeks pembangunan manusia Indonesia berada pada tingkat 110, masih di bawah negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand. Itu menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Fokus pembangunan Indonesia saat ini adalah berupaya untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, serta mencegah anak putus sekolah dan menarik anak yang putus sekolah untuk melanjutkan sekolah lagi, karena tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Tata kelola pendidikan. Tata kelola pendidikan dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya baik manusia atau sumber daya lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan di daerah secara efektif merupakan hal yang sangat penting demi keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan. Menurut Bank Dunia 2013, tata kelola pendidikan dipecah menjadi 4 dimensi utama untuk mengukur tingkat efektivitas institusi pemerintah daerah yang melekat dengan penyelenggaraan layanan pendidikan. Juga disertakan dengan tujuan untuk mengukur kinerja pendidikan daerah secara keseluruhan. Dimensi yang digunakan dalam mengukur tata kelola pendidikan diantaranya yaitu yang pertama adalah transparansi dan akuntabilitas, yang kedua sistem pengendalian manajemen, yang ketiga informasi manajemen, yang keempat efisiensi penggunaan sumber daya, dan yang terakhir adalah standarisasi layanan pendidikan. Tata kelola pendidikan dilihat dari perspektif good governance. Pengelolaan pendidikan dapat dinilai dari sudut pandang good governance. Dengan melihat dari perspektif good governance, maka aktor yang terlibat di dalamnya hanya meliputi pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Ketiga aktor ini merupakan aktor yang selalu terlibat dalam setiap tata kelola pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Ketiganya memiliki peran tersendiri yang saling melengkapi satu sama lain.
Setiap organisasi memiliki tantangan tersendiri untuk membawa organisasi ke arah yang lebih baik. Untuk menghadapi tantangan-tantangan atau permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya pengelolaan yang tepat. Salah satu pengelolaan dalam bidang pendidikan akan dilihat dari prinsip good governance yang telah dijelaskan di atas. Prinsip-prinsip itu meliputi transparansi, rule of law, partisipasi responsif, serta visi yang strategis. Tata kelola pendidikan dianggap baik apabila memenuhi kinerja dari 9 prinsip tersebut. Bagaimana anak putus sekolah menjadi tanggungan tata kelola pemerintahan, terutama prinsip-prinsip yang diterapkannya. Kita bisa melihat dengan data bahwa anak putus sekolah di Indonesia sangat tinggi, di mana menurut data Kemendikbud, 157.000 siswa SD sampai SMA putus sekolah pada tahun ajaran 2019 dan 2020. Padahal, pendidikan merupakan faktor yang penting bagi negara ini. Peran pemerintah ini seharusnya dikelola oleh pemerintah dengan memperhatikan 3 prinsip utama, yaitu adalah transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan. Kenapa? Karena transparansi akan membangun arus informasi yang bebas bagi rakyat Indonesia mendapatkan akses informasi kepada pemerintah. Karena dengan akses informasi yang bebas ini akan mendorong masyarakat untuk menyekolahkan anaknya dibanding bikin anaknya nggak sekolah. Selain dengan transparansi, karena mendapatkan anak yang ke sekolah ini, transparansi dan akuntabilitas seperti hal yang sama. Karena dalam transparansi dan akuntabilitas, upaya dan tindakan regulasi pemerintah daerah untuk mendorong pengelolaan sektor pendidikan secara transparan, bertanggung jawab, dan partisipasif sangat penting untuk dilaksanakan. Selain dari transparansi dan akuntabilitas, prinsip yang tidak kalah pentingnya adalah kesetaraan. Karena dengan kesetaraan prasarana pendidikan dan sumber daya manusia, pengajar, tidak ada lagi ketimpangan antara daerah besar dan daerah kecil. Dimana padahal pada daerah selain ibu kota, selain daerah besar, pendidikan itu bayar. Sedangkan di DKI Jakarta pendidikan itu gratis. Apakah hal ini adil? Dan apakah hal ini perlu tetap dilaksanakan? Pemerintah sebaiknya dalam tata kelolanya sangat mengusung tinggi 3 prinsip ini, karena banyak sekali yang akan terjadi untuk mengatasi anak putus sekolah jika pemerintah mengatasi 3 prinsip ini. Dilansir dari news.detik.com, berdasarkan data survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas 2019 atau sebelum pandemi, jumlah anak tidak sekolah ATS usia 7-18 tahun sekitar 4,34 juta anak. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya kemiskinan yang pada akhirnya juga meningkatkan angka anak tidak sekolah. Strategi nasional atau Stranas yang disusun UNICEF dan pemerintah dalam mengatasi masalah ATS mengedepankan strategi intervensi dan strategi pencegahan. Strategi intervensi dimaksudkan untuk mengembalikan ATS ke program pendidikan dan pelatihan yang relevan. Hal ini sama dengan sebuah konsep yang dilaksanakan secara kuratif, di mana proses pelaksanaannya dilakukan untuk menanggulangi permasalahan yang telah terjadi. Selanjutnya, strategi pencegahan ditujukan untuk memastikan anak yang berisiko putus sekolah tetap bersekolah secara tuntas, dari jenjang sekolah dasar hingga jenjang sekolah menengah. Dalam pendekatan institusional, pada umumnya kita mengenal lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kecakapan hidup bagi anak tidak sekolah yang didirikan oleh pemerintah, yakni BLK atau Balai Latihan Kerja dan PSBR atau Panti Sosial Bina Remaja. Kendala yang dihadapi dalam hal ini terkait dengan jumlahnya yang masih terbatas dan biasanya terletak di ibu kota kabupaten atau ibu kota kecamatan dengan jumlah penduduk yang banyak. Selain itu, banyak masyarakat terutama penduduk pedesaan yang kurang dapat menjangkau lembaga pendidikan dan keterampilan di luar sekolah tersebut. Kalaupun tahu serta berminat di lembaga pendidikan dan pelatihan semacam PSBR dan BLK, tidak sedikit masyarakat yang keberatan walaupun gratis. Masih ada harga yang dikeluarkan untuk mengakses kedua lembaga tersebut, seperti biaya transportasi ke tempat.
Selain kedua lembaga pendidikan luar sekolah di atas, ada juga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM yang kehadirannya pernah tumbuh sampai ke pelosok desa. PKBM didirikan atas inisiatif individu, kelompok, atau yayasan. Meskipun PKBM didirikan oleh masyarakat, namun dalam pelaksanaannya tetap mendapatkan bimbingan dan pengarahan dari Dinas Pendidikan Nasional. Pada umumnya, PKBM hadir dalam upaya menjembatani kebutuhan ATS untuk mendapatkan kesetaraan pendidikan, sehingga cenderung untuk mendapatkan ijazah. Seiring dengan keberhasilan pemerintah meningkatkan akses terhadap sekolah formal, di sejumlah tempat memudar juga keberadaan PKBM. Melihat fleksibilitas proses pembelajaran di PKBM, hal yang mesti disoroti yakni lembaga pendidikan non-formal tersebut menjadi jawaban untuk menjamin ATS mendapat kesetaraan pendidikan. Dan sebagai PKBM, desain kurikulum yang dikembangkan lebih kondisional, dalam artian tujuan membekali peserta dengan kemampuan relevan dengan kondisi serta kebutuhan yang dihadapi. Sebab itu, menempatkan PKBM sebagai jejaring pengaman ATS sungguhlah tepat. Untuk mengaktifasi keberadaan serta memperluas jangkauan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah desa perlu mengembangkan konsep satu desa PKBM. Ini akan sangat sejalan dengan konsep tata kelola pemerintahan, di mana tata kelola pemerintahan memiliki peran strategis untuk mendukung penyelesaian masalah yang relevan dengan tupoksi dinas terkait. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa pendidikan itu sangatlah penting dalam membangun karakter anak baik dalam pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Sebagai mahasiswa yang mengemban status pemuda yang selama ini disematkan oleh masyarakat sebagai agent of change, dibutuhkan adanya kontribusi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan yang harmonis guna menciptakan dan mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Selama pandemi COVID-19 melanda Indonesia, signifikan meningkatkan anak putus sekolah. Sebagai mahasiswa, peran yang kita lakukan adalah meningkatkan kepekaan antar sesama dan memberikan kontribusi secara langsung. Implementasi nyata mahasiswa adalah dengan mewujudkan pemberdayaan terhadap masyarakat dan anak-anak itu sendiri. Beberapa bisa dalam program penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran dan meningkatkan motivasi dari anak-anak untuk bersekolah. Mahasiswa juga bisa mengikuti program campaign yang diselenggarakan oleh lembaga pemberdayaan, di mana akan diarahkan untuk terjun ke lapangan dan memberikan pengajaran kepada anak-anak di sekolah. Dalam penerjunan tersebut, mahasiswa membawahi tugas penting, yaitu sebagai fasilitator, motivator, dan mediator. Mahasiswa sebagai fasilitator yang menyampaikan ilmunya melalui variasi metode pembelajaran yang inovatif dan menarik, yang tidak menimbulkan rasa bosan kepada anak-anak itu sendiri maupun membangkitkan minat belajar dengan cara memberikan pilihan materi yang mendorong rasa ingin tahu. Sebagai motivator, mahasiswa memberikan pendampingan dengan tujuan merawat dan memotivasi anak-anak untuk terus memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik dan membangun pemikiran yang lebih konstruktif serta dapat dipertanggungjawabkan. Motivasi tersebut diperlukan dalam rangka penguatan motivasi belajar, terutama untuk anak-anak. Hal penguatan tersebut berupa sesuatu yang dapat menimbulkan rasa ingin maju dan prestatif. Intervensi kepada anak-anak yang diberikan dengan bimbingan belajar spiritual maupun bimbingan belajar sosial. Peningkatan kesadaran kepada orang tua dan masyarakat akan pentingnya pendidikan juga diperlukan sebagai langkah preventif mengurangi angka putus sekolah pada anak-anak. Menjadi mediator antara masyarakat, anak-anak dan kelembagaan lokal dan mengadvokasi lembaga pemerintah terkait untuk menjamin hak anak dalam pendidikan. Kemudian intervensi kepada keluarga dan memberikan konseling, melakukan penyadaran kepada pihak orang tua mengenai tanggung jawab dalam hal memenuhi hak pendidikan anak. Kesadaran orang tua dalam hal pendidikan harusnya lebih ditingkatkan lagi, karena hal tersebut bisa membawa efek domino yang mempengaruhi pola pikir dan mental tingkat pendidikan